Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u birahmatih wa yudhillu man yasha'u bi'adlih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi bi hidayatillahi ila siratillahi rabbi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamata wal islam rabbi wa rabbukallahu hilalur rasdi wa khairin. Para pemirsa UB TV yang insya Allah kita semua dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan pada kita. Saat ini kembali Allah mempertemukan kita pada bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan untuk memanfaatkan peluang emas bagi kaum muslimin, bagi umat Islam, untuk melapangkan jalan menuju wasattaqa bil husna. Kenikmatan yang terbaik adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Para pemirsa UB TV yang dirahmati Allah, Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan bekal kepada kita apabila datang tidak hanya bulan Ramadan, demikian juga bulan-bulan yang lain ya. Apalagi khususnya adalah Ramadan tahun ini. Maka beliau mengajarkan Allahumma ahillahu bil amni wal iman. Ya Allah, datangkanlah bulan ini dengan penuh kedamaian, keamanan, dan penuh dengan iman yang kokoh. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamatu wal islam. Demikian juga bulan yang mendatangkan keselamatan lewat Islam. Hilalur rusdi, bulan yang memandu kami, yang memimpin kami ila khairin, kepada kebaikan. Disinilah maka kita bersama sejenak kita sempatkan untuk mengikuti taklim. Tadi saya sampaikan bahwa man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang hadir mengikuti kajian taklim, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Yang pada saat ini kami berikan tema tiket menuju surga. Banyak sekali peluang. Saya katakan tadi bahwa Ramadan ini peluang emas bagi kita, bagi orang-orang beriman, bagi kita kaum muslimin. Tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak. Pada kesempatan ini kami hanya mengambil 3 tiket menuju surga. Yang pertama, kita lihat dari hadis Rasulullah, an Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab ini adalah pembantu Nabi. Beliau juga sebagai ahli sufa. Ahli sufa itu adalah di Masjid Nabawi itu, di seputar Raudhah itu, mepet dengan rumah Rasulullah itu, ada suatu tempat yang sedikit tinggi, kira-kira hampir 1 meter, ada pagar stainless. Itu adalah tempat-tempatnya ahli sufa. Rabi'ah ada di situ. Rabi'ah ini pembantu Nabi. Beliau mengambilkan air untuk wudhu Nabi.
untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Ini Rabi'ah. Karena apa? Saat itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini Masjid Nabawi melimpah airnya. Bahkan tempat wudhunya itu ada 2.500 keran di Masjid Nabawi sekarang. Jadi kalau ada jamaah 2.500 orang wudhu bareng itu tidak usah antri. Tapi pada masa itu, air itu yang paling dekat adanya di Sakifah Bani Sa'idah. Jadi suatu tempat tidak terlalu luas, ada tanaman yang rindang, ada burung-burung liar yang ada di situ. Di tengah-tengahnya itu ada sumber air. Itulah Sakifah Bani Sa'idah. Lah, mengambilnya Rabi'ah itu dari sana. Kalau sekarang ini kita perhatikan, kita keluar ke masjid, keluar ke lewat toilet 8, dekatnya tumpuan galon-galon yang berisi zam-zam itu, air zam-zam, kita keluar. Nah, disitulah tempat Sakifah Bani Sa'idah. Di situ mengambil air Rabi'ah itu. Kemudian ketika suatu saat Nabi itu ingin memberikan hadiah. Rabi'ah, saya ingin memberikan hadiah kepada kamu. Apa yang kamu minta? Apa jawab Rabi'ah? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya ingin tetap mendampingimu sampai nanti di surga, kata Rabi'ah. Nabi mengatakan, au ghairu dzalik, tidak minta yang lain. Rabi'ah menjawab, qultu hadzaka. Tidak ya Rasul, hanya itu yang saya minta. Coba kalau kita introspeksi diri, hanya seorang pembantu mau diberikan hadiah, tidak minta rumah, tidak minta harta, tidak minta unta, tapi as'aluka murafaqataka fil jannah, ingin tetap mendampingi Rasul sampai nanti di surga. Lalu bagaimana Rasulullah setelah bertanya kepada Rabi'ah apa tidak yang lain? Rabi'ah menjawabnya, qultu huwa dzaka, tidak hanya itu ya Rasul. Lalu Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Baiklah Rabi'ah, kalau itu yang kau minta, bantu saya, kendalikan nafsumu dengan memperbanyak sujud. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa salah satu tiket menuju surga adalah memperbanyak sujud. Saat Ramadan inilah peluang yang sangat tepat untuk kita manfaatkan, kita memperbanyak sujud. Yang biasanya kita paling-paling ya sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, tapi juga di situ ada sekarang ada tarweh, ada qiyamul lail, sholat subuh berjamaah, sholat duha, dan bahkan di masjid Raden Patah di Brawijaya ini ada kuliah zuhur, ada kuliah jelang buka dan lain sebagainya. Kita manfaatkan. Itulah tiket yang pertama. Sekali lagi, ternyata memperbanyak sujud adalah salah satu tiket menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan ikhtiar kita untuk memahami, mengetahui dan memanfaatkan peluang emas di bulan suci Ramadan ini. Apa saja sih tiket menuju surga? Yang pertama tadi saya sampaikan dialog antara Nabi dengan Rabi'ah, seorang pembantu Nabi. Maka kemudian kesimpulannya adalah mengendalikan nafsu, memperbanyak sujud. Itulah salah satu tiket menuju surga. Sedangkan tiket yang kedua adalah ini kisah Abdullah bin Amr bin As. Pada kesempatan taklim atau ngaji bersama
atau pada waktu itu Nabi memberikan pelajaran, mengajarkan, memberikan tausiah bersama. Tiba-tiba Nabi itu mengatakan sebentar lagi akan datang ahli surga. Datanglah seorang laki-laki, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, wajahnya setengah basah karena baru berwudu. Sehingga para sahabat itu memperhatikan, oh ini yang dikatakan Nabi sebagai ahli surga itu. Pada kesempatan yang lain, Nabi mengatakan seperti itu lagi. Sebentar lagi akan datang ahli surga. Ternyata yang datang itu orang yang dikatakan oleh Rasulullah yang kemarin itu, yang beberapa hari yang lalu dikatakan orangnya itu, tetap itu kan. Semakin penasaranlah para sahabat, termasuk salah satu di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin As. Dan ini terulang sampai yang ketiga. Ketika Nabi menyampaikan tausiahnya, pelajarannya, memberikan pesan-pesan, petunjuk-petunjuk kepada para sahabat, para jamaahnya, tiba-tiba beliau mengatakan sebentar lagi akan datang ahli surga. Ternyata masih tetap orangnya itu gitu. Lalu kemudian setelah usai taklim dalam jamaah itu, ngaji bareng itu, kemudian Abdullah bin Amr itu mendekati si fulan yang dikatakan oleh Nabi sebagai ahli surga tadi, didekati. Lalu Abdullah bin Amr mengatakan, wahai saudaraku, apa kiranya berkenan saya singgah di rumahmu? Kata Abdullah. Kata si fulan, tafadhol, silakan. Bersama-sama ke rumah, sampai di rumah, kemudian Abdullah bin Amr bin As itu lagi-lagi menawar. Wahai saudaraku, apakah kira-kira saya diizinkan kalau saya bermalam di rumahmu ini? Maka si fulan mengatakan, tafadhol, silahkan. Lalu untuk apa beliau Abdullah bin Amr bin As sampai bermalam? Ternyata sangat penasaran melihat, mendengar apa yang dikatakan Rasulullah bahwa si fulan ini adalah ahli surga. Tujuan saya bermalam ini adalah untuk mengetahui kira-kira amalan apa yang dilakukan oleh si fulan tadi, sehingga Nabi secara tegas mengatakan dia adalah sebagai ahli surga. Begitu tidur, malam-malam sekitar tengah malam itu bangun Abdullah itu. Lalu melihat ke sana kemari, melihat situasi di rumah itu. Kira-kira si fulan yang dikatakan sebagai ahli surga itu tahajudnya mulai jam berapa? Kemudian panjang bacaannya ketika tahajud itu seberapa panjang kan gitu. Ternyata tidak menemukan itu, Lalu paginya Abdullah bin Amr bin As ini bertanya kepada si fulan, wahai saudaraku, saya adalah sahabat, Anda sahabat. Tapi kenapa Nabi secara tegas mengatakan bahwa Anda adalah sebagai ahli surga? Jawabnya ringan, saya seperti yang Anda lihat. Lalu Abdullah bin Amr itu kan memperhatikan, saya tidak melihat kelebihannya apa-apa. Memang jauh sebelum subuh sudah bangun, itu sudah biasa. Seperti para pemirsa UBTV ini juga sudah biasa kalau jauh sebelum subuh bangun, tahajud itu bukan sesuatu yang unggul, sudah biasa. Setelah itu ketika mau pulang, tanya lagi, wahai saudaraku, amalan apa yang Anda lakukan sehingga Nabi itu tegas mengatakan bahwa Anda adalah sebagai ahli surga? Saya seperti yang Anda lihat. Hanya saja tidak pernah terlintas dalam hati saya itu niatan yang jelek. Saya tidak pernah iri, saya tidak pernah dengki, saya tidak pernah dendam, dan saya tidak pernah bertutur kata dan berbuat kasar kepada siapapun. Barulah Abdullah bin Amr bin As ini memahami bahwa salah satu tiket menuju surga adalah bersihnya hati dari penyakit hati. Bersihnya hati dari penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Hasad. Kita harus berhati-hati dalam hasad.
Karena innal hasada ya'kulu hasanat kama ya'kulun nar hatobah. Hasad atau dengki, tidak senang kalau orang lain menerima kenikmatan, itu akan bisa menghapus pahala seperti api yang melalap kayu bakar. Oleh karena itu kita hindari, jangan takabur, jangan dengki, jangan dendam, jangan, kita bersihkan hati kita ini dari penyakit hati. Lah, Ramadan seperti ini adalah sangat penting, sangat besar peluang kita untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita ini. Rugi kiranya apabila saat bulan suci Ramadan seperti ini kemudian kita sia-siakan. Kita ingat pesan Umar bin Khattab, laisa syam minas syarabi wat ta'ami walakinnahu minal kadhibi wal lahwi wal batili wal lahwi. Belum dikatakan puasa seseorang itu kalau hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Tapi puasa itu juga tidak berdusta, tidak berbohong, dan tidak bertutur kata yang tidak berguna. Mudah-mudahan para pemirsa kita semua di UBTV ini dapat memanfaatkan Ramadan ini untuk membersihkan hati kita, karena kita tahu bahwa bersihnya hati dari penyakit hati adalah salah satu tiket menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui dari 3 tiket menuju surga, yang pertama tadi adalah kita memperbanyak sujud. Ramadan peluang yang sangat besar untuk dapat kita wujudkan. Yang kedua adalah bersihnya hati dari penyakit hati. Juga peluang yang sangat besar yang kita lakukan, karena puasa pada hakikatnya tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Seperti apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tadi, laisa syam minas syarabi wat ta'ami walakinnahu minal kadhibi wal batili wal lahwi. Kemudian kita mencoba melihat bagaimana tiket yang ketiga sekarang. Karena kita ambil pada kesempatan ini, tiketnya banyak, tapi di Ramadan saat ini pada taklim seperti ini kita ambil yang ketiga. Yang ketiga ini kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sahabat besar, sahabat awalun. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di situ ada Salman Al-Farisi atau Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf itu seorang saudagar besar. Kalau sekarang itu konglomerat itu pada zaman Nabi itu. Pernah suatu ketika unta, 700 ekor unta beriring-iringan itu memuat dagangannya Abdurrahman bin Auf. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ditinggal semua harta itu. Karena memang meninggalkan Mekah tidak boleh membawa harta kekayaan. Dengan tangan kosong, karena pentingnya perintah mengikuti hijrah Nabi, Abdurrahman bin Auf itu dengan rela meninggalkan hartanya itu guna mengikuti hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Setelah di Madinah, karena memang sudah garis tangannya, karena kehendak dan karunia Allah, ada sahabat Ansor. Kalau sahabat Ansor itu sahabat yang dari Madinah. Kita tahu kalau sahabat Muhajirin itu sahabat yang dari Mekah. Ada yang menawarkan, tahu kalau Umar bin Khattab, kalau Abdurrahman bin Auf itu ahli perdagangan. Dia menguasai perekonomian lah katanya. Ditawari modal, dia tidak mau. Hanya saya tunjukkan pasar saja. Ditunjukkan pasar. Merintis lagi bisnisnya Abdurrahman bin Auf itu.
Dan Abdurrahman bin Auf ini tidak hanya mengeluarkan zakat, mulai perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, peperangan-peperangan yang dilakukan karena ketidakrelaan kafir Quraisy terhadap dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sampai hijrah ke Madinah itu dikejar-kejarnya dengan itu. Abdurrahman bin Auf tidak hanya menyumbangkan harta, beliau sendiri ikut berperang itu. Jadi sungguh sangat luar biasa mengikuti langkah dan perjuangan Rasulullah. Itu Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika habis sholat Isya itu Nabi mengatakan, Abdurrahman, kamu nanti kalau masuk surga belakangan, katanya itu. Dikatakan seperti itu, Abdurrahman bin Auf tidak bisa tidur. Jadi kalau para pemirsa di UBTV ini misalnya itu, pada masa Nabi ada berita, para pemirsa semua itu pasti nanti masuk surga, tapi belakangan. Paling-paling jawabnya, nggak apa-apa, belakangan, yang penting kan masuk, kan gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak bisa tidur itu semalam itu. Nggak bisa tidur, apa salah saya? Apa kekurangan saya? Begitu. Paginya setelah sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah, lalu setelah zikir, berdoa, selesai jamaah pada meninggalkan masjid itu, Abdurrahman bin Auf itu menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah itu Tuhanmu dan Tuhanku. Apa yang kau katakan itu benar, wahai Rasulullah. Tapi terkait dengan saya, apa tidak bisa dirubah? Jadi yang tadinya belakangan apa gak bisa dirubah untuk bisa menjadi terdepan. Jawab Nabi, alhamdulillah bisa, katanya gitu. Bagaimana ya Rasul, kata Abdullah, banyak-banyaklah bersedekah. Jadi banyak bersedekah itu merubah dari yang antrian belakang itu bisa menjadi ke depan. Nah, Ramadan seperti ini adalah peluang bagi kita, gitu loh. Maka harus ada strategi bagi umat Islam itu. Misalnya strategi, kalau biasanya setiap hari makan besar itu 3 kali, sarapan, pagi, makan siang, makan malam. Ramadan kan tidak melakukan itu, tapi makan sahur dan berbuka. Berarti ada satu makan besar yang kita sisihkan, tapi tetap kita wujudkan berupa apa? Anggaran, ya, dana. Katakanlah makan kita ini 15.000 misalnya. Kita sisihkan, kita masukkan. Seluruh jamaah memasukkan itu. Jadi punya kotak khusus untuk Ramadan, untuk apa? Kegiatan sosial. Jadi apa? Supaya apa? Ada makna, ada arti kita lebih banyak. Demikian juga kita dihimbau diajari oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan pelajaran agar menyediakan buka. Barang siapa yang memberikan buka, dia akan mendapatkan pahala, ditambah lagi dengan pahala-pahala orang yang menikmati buka itu. Maka masjid-masjid kita semua harus jangan hanya menghimbau, tapi kita harus memberikan contoh. Bagaimana kita juga tidak hanya takjil itu tadi, tapi bagaimana secara buka dengan sempurna kepada para jamaah, pada kaum muslimin itu. Di samping itu juga bentuk infak sedekah yang lain harus kita tingkatkan, harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan 1443 tahun ini. Itulah para pemirsa UBTV yang dirahmati Allah. Di antara banyak tiket menuju surga, pada kesempatan ini kami sampaikan 3 tiket menuju surga. Yang pertama tadi adalah fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kendalikan nafsu, memperbanyak sujud. Yang kedua, bersihkan hati dari penyakit hati. Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah. Kalau itu kita lakukan, insya Allah ketika tiket itu kita miliki dan kita rawat terus sampai akhir perjalanan hidup kita, sehingga benar-benar kita menjadi hamba yang husnul khotimah. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kita, kemampuan kita untuk tetap istiqomah, akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, demikian juga muamalah duniawi kita di bulan suci Ramadan 1443
1443 Hijriah. Terima kasih. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.